Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami yang ada di tempat ini, saya percaya pagi hari ini kita datang kepada Tuhan karena kita rindu untuk memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Baik, mari kita siapkan kehidupan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami mau datang kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Katakan Yesus, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari pada pagi hari ini dengan segenap hati dan jiwa kita datang kepada Tuhan untuk menyenangkan akan hatinya. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan kasih-Mu. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Katakan Yesus, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah, amin. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dengan penuh kasih saya serahkan hamba-Nya untuk berdoa pembukaan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Indah dan semakin indah bagimu. Ya Ranala Masih, Ranala Masih, Ranala Masih. Haleluya Tuhan. Kami naikkan segala pujian syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami rindu Tuhan pagi hari ini beribadah mempermuliakan Engkau. Layakkan kami, kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Biarlah Engkau yang pagari tempat ini dengan malaikat-Mu dan bungkus kami semua dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Engkau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi salur berkat. Sehingga bila pribadi-Mu yang kudus berkemenangan Tuhan
yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekidian-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap karya-karya Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Tubuh dan darah-Mu yang kami akan terima, biarlah menguduskan, menyucikan hidup kami, memberikan hidup kami berkemenangan dalam Engkau Tuhan. Sehingga yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit baik jasmani dan rohaninya dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang bermasalah diberi jalan keluar, yang dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Kami patahkan tolak segala taktik kegelapan, setan, roh yang jahat, roh orang kuat, roh yang bukan dari Tuhan coba mengganggu ibadah kami. Kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan. Keluar darah tulis berkuasa sikran dalam siklamse. Ambil alih ibadah kami Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya jalan sesuai mau dan kehendak, dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Seberapa yang kita merasakan sukacita daripada Tuhan, mari kita angkat tangan kita, bahwa kita mau bersorak bagi nama Dia, kita mau mempermuliakan akan nama Dia. Haleluya, glory, amin. Puji Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi bajunya, bersiap maju janganlah lemah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya, glory, amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bahwa Tuhan itu dahsyat dan ajaib dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita masih rindu untuk memuji akan nama Tuhan. Baik, kita angkat pujian yang kita kedua, lebih bersorak lagi bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu
setiap hari. Ku menantikan, ku beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau terbang bersama Engkau. Amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Katakan ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji-pujian Allah bisa tibakan sampai di sini. Dan mari saudara, kita siapkan kehidupan kita untuk memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda ibadah kita, bahwa kita merasakan bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Untuk itu kita angkat pujian untuk persembahan. Amin, haleluya. Bahwa kami tidak dapat Tuhan membalas setiap kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, tetapi kami hanya datang kepada-Mu Tuhan untuk memberikan seluruh kehidupan kami. Amin. Ku tak dapat lupakan, amin Tuhan, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Katakan kau tulus menerima, kau tulus menerima. Amin. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, amin, yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati kami Tuhan, amin, yang Engkau cari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar Kau temukan di dalamku selama ku hidup. Amin. Ku mau menyembah-Mu. Inilah menjadi pengakuan kami. Benar Tuhan, Kau sangat berarti bagi kami.
melihat hati kami Tuhan, hati kami yang Engkau selalu cari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalamku, katakan selamaku hidup. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, bahwa inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami hanya datang kepadamu mempersembahkan kehidupan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan, untuk membalas setiap kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji-muji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Saatnya kami rindu Tuhan untuk memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk membalas setiap kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita, bahkan tangan-tangan yang tidak sempat memberi Tuhan. Mari Engkau curahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa, sehingga kami boleh sama-sama Tuhan untuk menunjang akan pekerjaan-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan, dikala kami mau memberikan persembahan kami, ada kuasa kegelapan iblis setan yang tidak tinggal diam, yang memberikan kami roh seadanya, roh yang tidak sungguh-sungguh, roh yang bukan daripada-Mu Tuhan, roh kekikiran. Kami patahkan, tolak, kami tengking, kami hancurkan semua itu. Yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan iblis setan Engkau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Hirakana lawan drai sikiri dibidi sikarana lawose. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang masih sisa bagi kami Tuhan, biarlah juga Engkau memberkati Tuhan. Berikan hikmat bagi kami Tuhan, sehingga kami mampu mempergunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Haleluya. Tak terpaksa tapi dengan sukarela, bersama-sama kerjakanlah kasih Allah, saling menolong, memberi dan melayani. Tuhan tolonglah kami lakukan ini. Bukan terpaksa tapi dengan sukarela, bersama-sama kerjakanlah kasih Allah, saling menolong, memberi dan melayani. Tuhan tolonglah kami lakukan ini. Bukan terpaksa tapi dengan sukarela, bersama-sama kerjakanlah kasih Allah, saling menolong, memberi dan melayani. Tuhan tolonglah kami lakukan ini. Terpaksa tapi dengan sukarela, bersama-sama kerjakanlah kasih Allah, saling menolong, memberi dan melayani. Tuhan tolonglah kami lakukan ini. Haleluya. Tuhan memberkati akan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan mari saudara, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian buat Tuhan. Kasih Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Dengan penuh kasih saya persilakan hamba untuk melayani. Tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya ranalama sikranalama sikranalama sik. Ya ranalama sikranalama sik. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berada di pertengahan ibadah kami. Kami rindu Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami, ampuni setiap salah dosa kami. Dan biarlah Engkau urapi hamba firman, urapi kami semua. Roh Kudus bawa kami dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Sehingga kami paham, kami mengerti firman-Mu. Dan mampukan kami mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan setan, roh yang jahat, roh-roh kuat sekitar sini, pikiran mengembar, roh kebodohan yang mengintimidasi kami. Kami patahkan tolak, hancurkan dalam nama terus keluar. Darah tulis berkuasa. Ya dalam mesin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap sedangkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Sekali lagi, Shalom Elohim. Puji Tuhan saudara, selamat pagi dan selamat kembali. Kita dipertemukan pagi hari ini. Kita bersyukur buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita, sehingga kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Mari tidak berlambatan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hati saudara dan saya. Kita mau belajar firman, merenungkan firman Allah dalam kitab Haggai pasal yang kedua.
dalam Haggai pasal yang kedua ayat 9 sampai pada ayat yang ke-10. Haggai pasal yang kedua ayat 9 sampai pada ayat yang ke-10. Kalau kita sudah temukan kebenaran Allah, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Haggai pasal 2 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana pada waktu bangsa Israel mereka ditawan di negeri Babel selama 70 tahun. Dan kemudian Tuhan mengirim mereka kembali untuk bagaimana saudara mereka kembali membangun daripada bait Allah yang telah dihancurkan oleh kerajaan Romawi pada saat itu. Bukan hanya membangun bait Allah, tetapi pagar tembok Yerusalem yang juga dihancurkan di tahun 70 Masehi. Itulah sebabnya saudara, datanglah kekuatan firman Allah kepada kehidupan Zerubabel, kepada kehidupan Nabi Haggai, Ezra, yang saudara dipercayakan menjadi inisiator untuk membawa kehidupan bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan membangun saudara Ka'bah Tuhan dan juga pagar tembok Yerusalem. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan dalam ayat yang Anda dan saya sudah baca, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pagi hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama akan belajar kemegahan saudara gereja hujan akhir. Di mana saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, adapun rumah ini, yang berbicara tentang Ka'bah Zerubabel, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Ka'bah yang semula itu adalah Ka'bah Salomo, yang dibangun oleh Salomo, yang sangat megah sekali, tapi kemudian dihancurkan. Sehingga saudara mereka akan membangun Ka'bah Zerubabel. Tapi Tuhan berkata dalam ayat ini, kemegahan Ka'bah Zerubabel lebih megah daripada kemegahan Ka'bah Salomo. Saudara, kalau kita melihat gambar yang ada di belakang, saudara nampak ada dua gambar perempuan. Gambar perempuan yang pertama dan juga yang kedua. Yang pertama, saudara berbicara tentang gereja hujan awal. Dan yang kedua berbicara tentang gereja hujan akhir. Nah, coba kalau kita lihat kebenaran Allah dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Coba Ibu Gembala baca 2 Korintus 11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Amin. Saudara, dengan jelas gereja hujan awal, gambar perempuan yang pertama, itu menjelaskan saudara tentang gereja hujan awal hanya sampai pada fase dipertunangkan bersama dengan Kristus. Mereka juga melakukan 7 tingkatan iman, tapi hanya sampai saudara dipertunangkan bersama Kristus. Sementara gambar perempuan yang kedua, Alkitab katakan, coba kita lihat kebenaran Allah, tolong baca
Wahyu pasal 12 dalam ayat pertama sampai ayat yang kedua. Wahyu pasal 12 ayat pertama. Wahyu pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat kedua. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudara, perempuan ini adalah gambaran gereja ujian akhir. Tanda yang pertama, saudara, yang ada di langit adalah seorang perempuan yang bersalutkan matahari. Matahari dalam Mazmur 84 ayat 12 berbicara tentang Allah Bapa. Di bawah kakinya ada bulan. Bulan berbicara tentang Allah Anak, yaitu Yesus. Matius 1 ayat 21. Di atas kepalanya, saudara, ada bintang, dan bintang berbicara tentang Roh Kudus. Kisah 2 ayat yang ke-36. Dan mahkota itu berbicara status perempuan itu adalah sebagai permaisuri daripada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pagi hari ini saya percaya gereja akan dibawa dalam kemegahan, gereja ujian akhir akan dibawa dalam kemegahan yang lebih besar daripada gereja ujian awal. Sehingga firman Tuhan katakan, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Gereja pengantin, gereja ujian akhir, Alkitab katakan di tempat ini. Di tempat ini menunjukkan, saudara, sesuatu atau kondisi yang tidak lain berbicara tentang hidup kita. Kita adalah, saudara, jemaat adalah Baitul Muqaddis. Kita adalah Baitul Muqaddis. 1 Korintus 3:16. Kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam dalam hidupmu. Gereja ujian akhir, saudara, akan dibawa dalam damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran, dan kebenaran berbicara tentang pribadi Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, Yohanes 1 ayat 14. Di mana ada kebenaran, maka di situ ada damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Itulah sebabnya, saudara, untuk mencapai rencana Tuhan untuk membuat, saudara, gereja ujian akhir ini kemegahannya melebihi daripada gereja ujian awal. Maka ada beberapa, saudara, hal yang perlu kita pahami dan mengerti. Dalam ayat yang kelima dikatakan begini, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Tuhan ingin menyatakan bagian yang pertama, supaya rencana Tuhan ini akan dinyatakan bagi gereja ujian akhir. Maka hal yang pertama, kuatkan hati saudara dan saya. Amsal pasal 4 ayat 23. Hati adalah sentral kehidupan. Matius 12, saudara, bukan dari luar ke dalam yang menajiskan, tapi dari dalam keluar. Kita perlu menjaga hati kita, karena pada waktu hati kita jaga, saudara, maka hati kita akan kuat. Kita tidak mudah tawar hati, kita tidak mudah pesimis, kita tidak mudah, saudara, punya keraguan di dalam hati dan kehidupan kita. Yosua pasal yang pertama, waktu Tuhan menunjuk kehidupan Yosua menggantikan Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu. Maka, saudara, 3 kali Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita kecut hati, kita tawar hati, kita bimbang, saudara, kita tidak akan pernah kuat di dalam Tuhan. Zakaria pasal 4 ayat 6, Allah katakan kepada kehidupan daripada Zakaria. Zakaria, coba kita lihat Zakaria pasal yang keempat, dalam ayat yang ke-6 firman Tuhan.
Zakaria pasal yang keempat, dalam ayat yang ke-6. Zakaria pasal 4, dalam ayat yang ke-6 demikian. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita bisa kuat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Itulah sebabnya tadi dikatakan di Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran maka di situ ada damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita perlukan Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita bisa kuat, saudara. Karena waktu kita kuat, saudara, hati kita kuat, maka kita akan mampu, saudara, untuk menjalani 7 tingkatan iman. Kita akan mampu, saudara, untuk mempertahankan pengajaran yang benar. Efesus 2 ayat yang ke-20. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, dalam saudara Haggai pasal yang kedua, di dalam ayat yang kelima bagian terakhir dikatakan begini, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kehidupan gereja ujian akhir ini akan mengalami kemegahan yang lebih besar daripada gereja ujian awal, akan mengalami, saudara, kegenapan firman Tuhan dalam kehidupan gereja, maka hal yang kedua yang perlu kita lakukan, bekerjalah sebab Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan kita tetap bekerja, dan Tuhan mau saudara dan saya bekerja. Yohanes 9 ayat 4 katakan, bekerjalah selagi hari masih siang, karena pada waktu malam tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita tidak tahu sampai kapan kita diberi kesempatan untuk bekerja untuk Tuhan. Dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup saudara saya, mari kita mau bekerja dengan segiat-giatnya, untuk bisa bekerja dengan semaksimal dengan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah kerajinanmu kendor, tetapi biarkanlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Pada waktu Anda dan saya punya kerinduan untuk bekerja dan melakukan pekerjaan itu dengan bersungguh hati, maka Roma pasal 8, kita lihat kebenaran Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 28 firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara dan saya terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Minggu lalu saya sudah katakan, saudara, dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan saudara dan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih hidup kita. Malah dalam Efesus pertama ayat 4, sebelum dunia dijadikan, Anda dan saya sudah dipilih di dalam Tuhan. Dan waktu Tuhan memilih kehidupan kita, Tuhan mau, saudara, kita bekerja. Dan Tuhan turut bekerja. Dan saudara, waktu Tuhan turut bekerja, Dia akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Ada kata mengasihi Dia. Orang yang mau bekerja untuk Tuhan adalah orang yang tetap mengasihi Dia. Kalau benar-benar saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka kita mau tetap bekerja untuk Tuhan. Makanya waktu kita bekerja untuk Tuhan ada tantangan, ada persoalan, ada salib yang harus kita pikul. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau untuk kita tetap bekerja. Karena pada waktu kita tetap bekerja untuk Tuhan, maka yakinlah saudara, seperti minggu lalu saya sampaikan, ada upah dan pahala yang menanti hidup Anda dan saya. Upah kita sama, 1 dinar, berbicara keselamatan. Tapi yang membedakan pahala, dan pahala tergantung pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hidup Anda dan saya. Kita selalu anggap pujian hidup ini adalah kesempatan. Kalau kesempatan Tuhan masih berikan bagi hidup saudara dan saya, mari pergunakanlah kesempatan itu untuk tetap bekerja,
Tuhan akan menggenapi rencananya, Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Tapi Tuhan mau gereja harus bekerja supaya apa yang Tuhan planingkan itu akan terjadi dalam hidup kita. Ingat, bukan langkah yang pertama menentukan, tetapi adalah langkah yang terakhir. Kita sudah berada di penghujung akhir zaman, saudara. Mari, jangan bersantai-santai, jangan bermasa bodoh, tapi mari kita mau bekerja untuk Tuhan. Kita mau melayani Dia supaya rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan gereja. Bagian yang ketiga, saudara, bagian yang terakhir dalam Haggai pasal yang kedua, dikatakan dalam ayat 6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut, dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah kepunyaan segala bangsa akan mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Bagian yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kemegahan gereja ujian akhir itu akan dinyatakan dalam kehidupan gereja yang berbicara tentang saudara sebagai jemaat Tuhan. Bagian yang ketiga, saudara, kita tidak perlu takut. Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu. Malah dalam Ibrani 12 ayat 27 katakan, satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu. Kata satu kali bukan berbicara tentang jumlah, tetapi berbicara tentang dominnya Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan untuk menggoncangkan segala sesuatu dalam menurut mau dan kehendak daripada Tuhan. Tapi Ibrani 12 ayat 28 katakan, Anda dan saya harus bersyukur sebab kita sudah menerima kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya hari ini, saudara, mari kita tidak perlu takut. Yesaya pasal 41, kita lihat kebenaran Allah. Yesaya pasal 41 dalam ayat yang ke-10. Dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 dalam ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita tidak takut lagi, saudara, sebab ada Tuhan yang menopang saudara saya, yang memegang tangan kanan kita, yang membawa hidup kita dalam kemenangan. Janji Tuhan dalam ayat ini, saudara, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa mengalir, dan aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahannya. Firman Tuhan semesta alam bukan hanya berbicara tentang hal letterlike, saudara, tentang hal kekayaan jasmani yang Tuhan akan berikan bagi kehidupan gereja. Tapi yang paling penting adalah kekayaan rohani yang akan memenuhi saudara rumah Tuhan, termasuk jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Kita percaya, saudara, firman Tuhan berkata, biarlah setiap lutut akan bertemu, dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Markus 8 ayat 36. Jiwa orang yang bertobat menerima baptisan air itu melebihi seluruh kain di muka bumi. Apatah lagi, saudara, jiwa yang dipenuhkan Roh Kudus. Itulah sebabnya mari kita berdoa supaya biarlah, saudara, orang-orang yang belum datang kepada Tuhan, mereka membuka hati dan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu.
Dan hanya orang yang dalam Tuhan yang bisa bertahan dalam goncangan itu. Janji Tuhan berikutnya, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mazmur 89. Langit, bumi, dan segala isinya Tuhan yang punya. Kalau Tuhan yang punya, saudara, Tuhan akan memberkati hidup gereja. Dalam perkara jasmani dan perkara rohani akan semakin berlimpah. Sehingga hari demi hari kita akan diperbarui. Hari demi hari saudara kita akan semakin bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Dan gereja akan dibawa dalam kedewasaan penuh. Gereja akan dibawa saudara dalam pengenalan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Untuk mengalami saudara kasih karunia Allah yang dahsyat, luar biasa. Pagi hari ini kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan saudara bersama hidup saudara saya. Kita percaya 3 hal ini akan menjadi kerinduan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga kemegahan gereja hujan akhir akan melebihi kemegahan gereja hujan awal. Saya yakin dan percaya Anda punya kerinduan untuk menjadi gereja pengantin. Dan untuk menjadi gereja pengantin, kita harus mengikuti 7 tingkatan iman dalam hidup kita. Dan setia sampai langkah yang terakhir, Matius 24 ayat 13. Sehingga keselamatan hidup yang kekal, yang penuh kemuliaan Tuhan dalam Yerusalem yang baru, akan menjadi bagian saudara dan saya pribadi. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Dan mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu Yesus, kami mengalami kemenangan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber harapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwa kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya Rabbi, karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu kami mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan, matraikan pada tanah hati kami yang paling baik. Mampukan kami Roh Kudus untuk mengaplikasikan firman-Mu. Tiba saatnya hari ini Tuhan, kami rindu menerima tubuh dan darah-Mu. Engkau telah berkorban bagi kami. Tubuh-Mu telah terpecah-pecah.
dan darah-Mu yang berkuasa telah mengalir di Bukit Kalvari demi kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan dengan melihat dengan mata iman roti dan air anggur ini, inilah tubuh dan darah-Mu yang siap menyatu dengan hidup kami. Hamba berdoa Engkau berkati Tuhan dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah di dalamnya Yamar dalam Mesik dan dalam Mesir, sehingga pada waktu kami makan, kami minum tubuh dan darah-Mu, kami dikuduskan, disucikan, hidup kami berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Urapi hamba hari ini Tuhan Yesus dalam mengerjakan pekerjaan imamat, dan kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita terus angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baik, darah-Mu penuh cinta, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Kau sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kehidupan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwa kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Tuhan. Ya Renala Mesih. Mari saudara, kita angkat roti pada tangan kanan kita. Dengan mata iman kita melihat inilah tubuh Tuhan yang siap saudara untuk menyatu dengan tubuh kita. Kita angkat roti ini pada tangan kanan kita, tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Dan mari saudara, sebelum kita makan tubuhnya, kita mendengarkan pembacaan firman Allah tentang hal perjamuan yang kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, mari kita angkat cawan berkat yang berisi darah Tuhan. Sebelum kita minum darahnya, kita dengarkan kembali firman Allah. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid, memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mau berlutut semua. Kita mau menyembah Tuhan. Kita berlutut yang bagus, kita buka hati kita, dan kita angkat satu pujian bagi haleluya Yesus. Terima kasih. Tiada
banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, menerima tubuh dan darah-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu. Bukan roh-Mu dengan roh kami, nyalakan kekidian-Mu, bangkitkan kami roh Kudus-Mu, dewasakan, murnikan segala taktikos kegelapan besetan roh jahat mau mengganggu. Kami patahkan dalam Kudus, keluar darah Kudus berkuasa. Ampuni dosa kami Tuhan, penuhkan anak-anak-Mu dengan roh Kudus. Urapi hamba hari ini, kami siap menyembah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Wisna my worry wisna, my worry wisna, one right wisna, one right wisna, my worry wisna, my worry wisna, my worry wisna. Ya marana lama simuruna urana lamo. Mari kita sembah Dia rana lama. Ya marana lamo, ya marana lama sikruna, ya marana lamo. Mari sembah Dia rana lama si. Ya marana lama urana lamo. Ya marana lama si, ya marana lama, ya marana lama, ya marana lama, simuruna lama, sikruna lama, simuruna lama si, urana lama, ya marana lama. Simuruna lama nala, sikruna lama si, ya marana
Uranala Uranala Sipurnala Sipurnala Sikranala Yaranala Sikranala. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian, jangan pernah menyerah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami selalu dalam menelusuri hidup ini, lebih khusus dalam mengiring dan melayani Engkau, sehingga kami tidak pernah menyerah dengan hidup ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya ranala masik ranala masik lamsei. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, sebab Engkau menyertai kami dan selalu memberikan kami kekuatan. Tanamkan materikan firman-Mu yang kami sudah dengar. Tiba saatnya kami rindu berdoa syafaat. Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Jika ada penghulu dan roh jahat, iblis setan dan orang kuat roh dan teriak yang coba menuduh kami naik dari hadirat Allah, kami bersatu hati patahkan tolak, hancurkan dalam dan terus keluar. Darah tulis berkuasa. Uranalah besik dan dalam besik dalam besik. Hamba berdoa Tuhan Yesus, bagi kami semua yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, Tuhan berkati kami semua jasmani dan rohani. Berikan kekuatan, kesehatan. Lebih khusus Tuhan Yesus, Engkau selalu mampukan kami punya kerinduan untuk selalu datang kepadamu, mempermuliakan Engkau, sehingga hidup rohani kami dari hari ke hari semakin meningkat dan dewasa di dalam Engkau. Kalau ada taktik musiat iblis setan roh jahat yang coba mengganggu Tuhan, kami bersatu hati patahkan tolak, hancurkan dalam nafas keluar. Darah tulis berwasikun dalam sikra besi. Seningkan telingamu Tuhan Yesus untuk mendengarkan setiap seruan kami. Kami berdoa Bapa, bagi Tuhan Yesus pekerjaanmu GKMI Surakarta, Tuhan berkati. Engkau nyatakan kuasa-Mu, tambahkan jiwa-jiwa baru untuk datang memuji muliakan nama Tuhan. Dan segala progres Tuhan Yesus pekerjaanmu ke depan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu yang semakin besar. Engkau akan memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi keluarga kami Tuhan Yesus dimanapun berada, Engkau juga menyertai, melindungi mereka, memberkati mereka jasmani dan rohani. Beri kekuatan, kesehatan.
Perinduan penyertaan Allah terjadi. Berkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati segala hal yang mereka kelola, kebun mereka dan semua hal yang mereka kerjakan. Diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, bagi kehidupan jemaat-jemaat-Mu yang berada di luar Surakoh. Tuhan, Kau lindungi sertai mereka, Kau bersama mereka sehingga mampu beraktivitas, bekerja, lebih khusus Tuhan dalam mengiring melayani Tuhan. Jauh berdoa bagi jemaat-Mu yang punya masalah, Tuhan beri jalan keluar. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit jasmani dan rohani dalam nama Yesus sembuhkan. Yang Tuhan Yesus dalam peperangan iman, Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19 Tuhan, untuk Luhut Timur, Engkau nyatakan kuasa, Engkau pulihkan mereka Bapa, sembuhkan Tuhan, dan mampukan Tuhan Yesus pemerintah Luhut Timur untuk Tuhan Yesus melakukan segala antisipasi Tuhan dalam pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa buat PT Vale Tuhan, Engkau berkati, nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus, sehingga bila PT Vale diberkati Tuhan bersama kontraktor dalam menjalankan setiap proyek yang diplanningkan. Kami juga berdoa buat pemilu Kaden Luhut Timur yang akan dilakukan 9 Desember 2020. Tuhan beracara campur tangan, Engkau yang pilih bupati dan wakil bupati yang terbaik. Kalau ada yang setan, roh jahat, roh provokator yang mengganggu daripada pemilu kada tanggal 9 Desember, kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan dalam nama terus keluar darah Tuhan Yesus berkuasa dalam sini. Mampukan pemerintah kami Tuhan Yesus, akan dari pusat Bapa sampai pelosok tanah air Tuhan, lebih khusus presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, para kepala desa, lurah, padusun, dan juga Tuhan Yesus RW dan RT. Mampukan mereka Tuhan dalam mengendalikan roda pemerintahan, lebih khusus dalam mengantisipasi pandemi COVID-19 ini. Engkau juga lindungi sertai para medis, beri kekuatan, kesehatan, pelindungan menyertai mereka, keluarga mereka, dan mampukan juga TNI dan Polri Tuhan berjaga-jaga bagi negara kami. Kalau ada yang setan roh jahat coba mengganggu, patahkan, tolak, hancurkan dalam nama terus keluar darah tulis berkosik dan dalam biarlah di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami yakin dan percaya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Engkau Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami mau pohonkan kepada-Mu, tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri saudara. Kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini dan kita angkat satu pujian lagi. Kita angkat pujian ini karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku ingini dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, ya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku ingini dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Ranala Masih, Ranala Masih. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami. Seluruh hidup kami hari yang baru, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kau sertai lindungi kami, dan biarlah Kau bersama hidup kami pada hari yang baru ini. Kau juga memberkati anak-anak kami dalam studi, mereka berhasil sukses, masa depan yang penuh harapan Tuhan berikan bagi hidup mereka. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tadakanlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan.
Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian detik pagi hari ini hingga kafah dan Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pagi hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.